Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami Pak Blitir Konstruksi. Kali ini kita akan ngobrol tentang pasir. Narasumbernya Mas Panji. Ardian Panji. Sebagai manajer Blitir Konstruksi. Biar ada efeknya. Keracunan. Oke Mas, pasir yang terbaik itu apakah harganya harus mahal atau gimana? Iya, kalau bicara soal pasir itu kualitas tuh berbanding lurus sama harga. Jadi kalau mau katakanlah pasir super, ya memang harus menyediakan budget yang tinggi. Seperti contohnya kalau di Merapi itu kan ada yang biasa kita pakai itu kan dari Kali Gendol. Kali Gendol itu jaraknya 3 kilo lah dari kawah Merapi. Itu terkenal kualitasnya. Maksudnya kalau kita pakai pasir dari Kali Gendol itu terkenal lebih irit semen untuk pasangan bata atau melester gitu lebih itu. Jadi misalkan kalau pakai pasir biasa itu 18 itu Gendol itu berani, 114 itu berani. Apa itu 18, 14 itu apa? Campurannya, komposisi 1 semen 8 pasir. Itu satu sak atau satu ember? Satu sak. Ya terserah, nanti kalau misalkan parameter alat ukurnya itu pakai ember ya berarti ember. Oh gitu. Terserah. Nek sak ya kiloannya itu Standar. standar. Standar satu berapa? Ya 114 itu kalau buat Kalau pasir biasa 18. 18. Wah, anu ya, boros ya ini anu ya. Boros. Makanya dari nilai segi ekonomi mang anu ya. Ya mending langsung pakai pasir Gendol karena selisih harganya itu kalau dari ambil Gendol ke anu itu cuma 300. Tapi kan jelas dapat kualitas pasir 300 per red. red. Aritnya itu muatannya itu 7 sampai 7,5 bibit. Ya. Terus untuk orang awam cara membedakan yang pasir biasa, standar sama yang bagus itu secara kasat mata kemudian terus gimana cara membedakan Ya untuk orang awam? awalnya itu kan selalu melihat itu dari warna. Warna menunjukkan itu kalau misal semakin kecoklatan itu berarti kandungan tanahnya itu lumpur ada. Tapi kalau hitam itu bagus. Tapi hitam pun nggak boleh yang dianggap itu udah bagus. Yang kedua Rasanya harus kita raba Oh, kasar atau lembutnya itu karena ada yang dari Merapi juga ada hitamnya pekat sekali tapi ternyata setelah dieksekusi itu seperti jenang lumpur lapindo. Berlapindo namanya sebetulnya itu ya, terkenal ya. Ya kalau bubur. ya seperti itu jadinya kalau khususnya ya kan bangunan itu kan kaitannya sama pribadi. Nah, jangka panjang. Jangka panjang kan itu nggak usah nyaman. Ayo cari yang paling bagus. Jangka panjang 10 tahun sampai 100 tahun. Karena di Gendol sendiri itu di Merapi kan Merapi itu termasuk gunung berapi yang paling aktif di dunia. Merapi itu terbaik di dunia. Iya. Di Indonesia. Ya, nggak selalu bisa ditambah. Oh, kadang-kadang. Ya kadang-kadang seperti itu. Terus soal harga itu ya biasa yang mempengaruhi harga itu ongkos kirim otomatis DO itu
Oh, DO plus ongkos kirim, ongkos ya ongkos. sama setoran truk, Oh. terus setoran buat sopir, terus kalau bak kayu itu ditambah dengan ongkos bongkarnya. Kalau pasir Muntilan, perbedaan pasir Muntilan sama pasir Gendol. Sebenarnya itu segrade. Oh, Iya, Ya, itu kategori. sama dari Merapi, maksudnya aliran Merapi. Cuman kan kalau Muntilan itu kan masuknya di Kabupaten Magelang. Kalau Merapi itu Maksudnya sini. kalau yang Gendol itu ada yang masuk Sleman, Sleman Jogja. ada yang masuk Kabupaten Klaten, Klaten. Surakarta. Seperti itu. Kalau yang dari Kabupaten Boyolali memang ada tapi nggak dilalui untuk tambang nggak diizinkan. Kenapa? Nah, karena mungkin terkait bentuknya Merapi itu sendiri, Oh, condongnya iya. itu condongnya ke timur atau gimana tuh, Kontur ya? semakin rusak itu. Apa aksesnya? Ya akses dan lain sebagainya itu. Jadi kalau ada konsumen yang sekitaran Muntilan mintanya pasir Gendol, solusinya gimana? Ya kita arahkan buat cari atau Muntilan. iya Karena itu satu level ya, ah, sama bisa. sama aja, Kualitasnya sama. saja. Itu. Terus kalau Mas, Harga Solo, Jogja. bentar, biar dilihat 10 menit, harga terakhir nanti biasanya Oh. ditunggu kan gitu. Oh gitu. Kalau masalah ada istilahnya kontraktor nih ikut tender pemerintahan, itu kalau masalah uji lab apa bisa bantu Kita bisa secara mandiri, independen? bisa karena lokasi kantornya di rekonstruksi itu kan juga di Solo Universitas Negeri 11 Maret itu UNS. bisa melakukan uji lab independen terhadap suatu kualitas pasir atau split, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Bayar ya Mas? Gratis. Uji lab gratis. Kalau UNS lo ya, UNS gratis. Maksudnya si calon konsumen ini bayar ke Iya. universitas? Iya bayar ngupai lah. Yang sudah dikerjakan, yang apa pasir Gendol atau pasir Merapi yang sudah dikerjakan untuk hotel apa saja atau untuk Oh iya, kalau pengalamannya selama ini kan memang kami itu kan mempercayakan pasir itu ya dari Merapi. Meskipun ada pasir-pasir seperti dari Sungai Bengawan Solo, terus Kali Pepe itu nggak memungkinkan. Karena ya kita cocoknya memang pasir Merapi. Nah, yang selama ini kita story supply itu antara lain ya masih di sekitaran Solo sih. Seperti Hotel Alana di Jalan Adi Sucipto itu. oh, untuk hotel. Untuk pembangunan hotel. Terus Alana apa lagi? Kalau di Solo Baru ada HTC Hartono Trade Center itu juga ambilnya di Merapi juga. Terus Rumah Sakit Indriati Solo Baru itu juga, Rumah Sakit Indriati Boyolali juga. Kemen. Banyak. Terus kalau yang di Jogja itu ya. ya Hartono Trade Center Jogja di Ring Road itu, Oh gitu. depan Polda DIY itu. Oh, Jalan Solo itu. Kok Jalan Solo? Bukan. Ring Road. Oh, Ring Road. Oh, Ring kanan. Road utara, ya Oh, kanan. Kalau dari oke. Jalan Solo. Nah itu terus di belakangnya HTC Jogja itu kan ada JW Marriott. Ada JW Marriott yang dulu kasus bom apa itu? Jakarta tuh. Nah, itu juga kita yang supply. Itu juga dari Merapi. Terus jalan kita juga pernah pelebaran jalan di daerah Gompang itu, sepanjang Gompang itu kita juga supply baik sirtunya, terus 05-nya, terus tol Solo Kertosono kita juga ikut, LPA dan lain sebagainya kita supply. Terus ini rencananya juga
Semoga ya guys. Itu tol Semarang Demak, sektor 1 itu. Amin. Itu kita kerjakan. Dan masih banyak lagi, itu masih ada juga pabrik-pabriknya, pabrik dari dunia tech khususnya, itu dari pabrik di Plumbon Sragen, Tunjungan Sragen, muter Sukoharjo, Teluk Sukoharjo, Wonogiri. Terus kita juga supply di Pekalongan Pemalang, sama Demak. Itu semua pabrik dan gudang. Itu udah istilahnya terpercaya ya istilahnya. Alhamdulillah. Dan terbukti kualitas pasir Merapi memang ciamik lah. Jadi Ciamik itu apa? ciamik itu ya keren, kuat, teruji, tahan banting. Ya. Tuh. Ya cuman yang Tapi tetap masih ada lumpurnya ya. ada semuanya itu. Berapa saya persen? yakin ada. Ya 10% lah. Di bawah 10% ya? 10% itu sebenarnya itu batas toleransi. Kalau misalkan BUMN seperti Wika atau gimana minta 5% itu sebenarnya ya sulit karena nggak semuanya itu seperti Merapi. Harus dicuci ya? Anggarannya, Harus dicuci dulu. anggarannya juga kan tahu sendiri kalau pemerintah seperti itu. Mepet istilahnya. Mepet, ya begitulah. Jadi untuk menurunkan kadar lumpur itu memang solusinya dicuci. Ya seperti itu. Meskipun kami supply ke yang besar-besar, minimal itu 100 kubik, 100.000 kubik. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan yang rumah-rumah atau warga yang satu rate itu nggak apa-apa, kami layani selama harga cocok, kami kirim. Ya disarankan cocok ukur sehari tok ya. Tapi harusnya cocok karena kualitas pasirnya kan. Dargone piro? Kose. Iya. Terakhir itu udah aku baru nanti legone terus dilompat channel liya udah. Setelah Tapi sebenarnya gini sih Mas, nggak melulu pasir sebenarnya. Kami juga melayani split, terus batu kali, terus bata merah gitu. Itu kami juga melayani. Dan sebentar lagi semoga saja merambah di mungkin bata ringan atau gimana. Hebel ya? Ya hebel seperti itu, seperti itu. Ya, Marmer lagi marmer juga, tapi memang sedikit lambat seperti siput. Nah seperti itu. ini marmer yang baik ini dicecek pakai rokok abu rokok ini tidak apa-apa. Ini salah satu cara mengetes marmer. Kembali lagi ke pasir. Kalau kendala pengiriman terus konsekuensi konsumen tentang kesulitan konsumen untuk memesan itu biasanya gimana? Sebenarnya nggak ada kesulitan sebenarnya, tinggal hubungi nomor untuk konstruksi itu bisa. Cuman kan yang kadang konsumen nggak tahu itu kan resiko saat pengantaran. Oh itu. Kadang-kadang konsumen itu minta, Mas besok dikirim pasir satu red pagi ya. Kita usahakan itu malam-malam itu udah ngantri di lokasi Galian C ya, lokasi tambang. Tapi kan kita juga nggak tahu, kita hanya merencanakan. Tapi kadang-kadang kayak roda patah Allah Subhanahu wa taala atau apa ya, itu mempengaruhi. Jadi ya mohon maklumnya juga dari pemirsa ya, kalau misalkan agak terlambat atau gimana itu ya bukan karena disengaja, ya karena mungkin ban bocor, karena medannya di Galian itu memang super. Bisa dilihat ambilnya di gunung. Ya di gunung. Itu ada risiko longsor juga. Ya di video-video sebelumnya juga udah ada. Kita udah bikin video lokasi-lokasi itu mengerikan. Jadi toh nyawa memang. Jam berapa menit? 15. Cepat banget ya. Terus terakhir harga yang kualitas terbaik dari bibit konstruksi pasir itu ya kalau per rate per rate aja ya, nanti tinggal muatannya itu kan sekitar 7 sampai 7,5.
udah nggak bisa tuh. Itu kalau di Solo itu untuk pasir gendol itu di harga 1.600.000 sampai 1.700.000. Kalau yang kalau yang bali rantai atau gimana itu ya 200 lebih murah. Sama muatannya 7. Lah kita kasih garansi. Ketika pasirnya tidak sesuai, silakan ditolak. Kalau misalkan setelah dibongkar atau sebelum dibongkar itu Anda ukur itu kurang dari 7 kipi, silakan nanti minta potongan harga. Tapi semoga tidak ada potongan harga. Kalau udah terlanjur diturunkan maksudnya? Nggak boleh. Nggak boleh ditolak? Nggak boleh. Itu udah mosok wis dibongkar terus ujuk-ujuk ana juragane teko apa piye, iki kok elek apa piye dimuat meneh. Wah, mesake itu seperti kapitalis. Jajah nang jajah. Berarti kalau mau komplain sebelum pasir diturunkan dari truk ya? Betul. Jadi benar-benar si konsumen itu memastikan di proyek itu ada siapa yang dipasrahi untuk mengetahui kualitas, mengukur muatannya itu harus jelas seperti itu. Itu Solonya mana Mas harga 1,7 itu? Ya Solonya itu Solo kota, terus Colomadu sampai batasnya itu di Palur lah. Wonogiri. Tapi kalau udah Palur Ngetan, Palur ke Sragen itu tambah ongkir lagi. Tambah 100 sampai 150. Purwodadi banyak tambahnya. Purwodadi itu harganya undi sama Semarang. Jadi sekitar 2,3 juta. Sekitar itu. Kalau ambilnya segitu ya. Tapi kalau sebenarnya kita juga ada di tambang juga di Semarang ya, itu nanti di video selanjutnya. Ya di lokasi sumur daerah Nduwut itu ya sekelas hampir mirip sama gendol, cuman dia di lahan bukan di sungai. Jadi ya bukan gunung ya. Ya itu. Jadi harus dikupas dulu dan kupasnya di misalnya Mas. Ya pakai backhoe. Oh. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.